Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang motivasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Ardianis Rawusnanto. Lalu ada 3 orang teman saya, yaitu Faris Zahran Adiatma, Gita Astika Rahmadevi, dan Primoso Febrianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, definisi motivasi, yang kedua motivasi dan perilaku, dan yang ketiga ada model-model dari motivasi. Yang pertama ada definisi dari motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan dari dalam maupun dari luar seorang individu untuk mencapai sesuatu atau tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua ada motivasi dan perilaku. Jadi motivasi dan perilaku ini memiliki hubungan yang erat, di mana sebuah perilaku itu timbul karena adanya sebuah dorongan, dan dorongan itu timbul karena adanya sebuah kebutuhan. Jadi kebutuhan di sini itu akan mengaktifkan sebuah dorongan, dan dorongan akan mengaktifkan sebuah perilaku atau tindakan. Lalu Paul Hersey dan Kenneth Blanchard 1980 mengemukakan bahwa berkurangnya kekuatan suatu kebutuhan disebabkan hal berikut. Yang pertama, karena pemuasan kebutuhan. Apabila suatu kebutuhan sudah dipuaskan, menurut Abraham Maslow, stimulus perilaku akan menurun. Akan tetapi, setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, akan timbul kebutuhan lain yang lebih penting. Yang kedua, karena pemblokiran pemuasan kebutuhan. Pemuasan kebutuhan yang telah diblokir akan terjadi sebuah pengurangan kekuatan kebutuhan. Akan tetapi, pengurangan kebutuhan tersebut tidak selalu terjadi pada permulaan. Sebagai gantinya, individu cenderung melakukan penurunan perilaku dalam rangka mencapai pemecahan permasalahan secara coba dan ralat. Yang ketiga, ketegangan kognitif. Ketegangan kognitif timbul apabila terdapat dua buah persepsi yang relevan satu sama lain berada dalam konflik. Yang keempat, frustasi. Frustasi ini adalah suatu hambatan bagi pencapaian tujuan yang disebabkan oleh kondisi individu. Lalu yang kelima, karena rasionalisasi. Rasionalisasi ini dapat diartikan sebagai permintaan maaf. Yang keenam, ada regresi. Regresi ini adalah sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan usianya. Lalu selanjutnya, yang ketujuh, itu ada fiksasi. Fiksasi ini terjadi apabila individu secara terus-menerus memperlihatkan pola perilaku yang sama berulang-ulang, meskipun pengalamannya telah memperlihatkan bahwa hal itu tidak akan menghasilkan apapun. Yang keempat, resignasi. Resignasi ini adalah sebuah pengunduran diri karena sebuah frustasi yang berkepanjangan. Yang kesembilan, ada kekuatan motif yang meningkat. Kekuatan motif seorang individu dapat meningkat dan dapat pula menurun, tergantung pada mendesak atau tidaknya kebutuhan seseorang. Yang ketiga, ada model-model motivasi. Yang pertama itu ada model tradisional. Yang kedua ada model hubungan manusiawi, dan yang ketiga ada model sumber daya manusia. Yang pertama, model tradisional. Menurut model tradisional ini, pada dasarnya seorang pekerja itu pemalas. Hanya dapat dimotivasi menggunakan insentif atau uang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Lalu yang kedua, model hubungan manusiawi. Di sini dikatakan bahwa kebosanan dan pengulangan tugas-tugas pada seorang pekerja akan menyebabkan motivasinya itu menjadi berkurang. Oleh karenanya, seorang manajer itu harus dapat menciptakan lingkungan sosial kerja itu yang baik, sehingga para pekerja itu tidak mudah menjadi bosan ketika melakukan pekerjaannya gitu. Sekarang saya akan menjelaskan model sumber daya manusia atau Human Resource Management menurut McGregor dan Maslow. Manajer memanfaatkan sumber daya manusia para pekerjanya agar tujuan organisasi bisa tercapai. Lalu masuk ke teori motivasi. Teori motivasi dibagi menjadi 3, yaitu ada teori petunjuk, teori isi, dan teori proses.
Teori petunjuk ini adalah teori yang didasarkan atas pengalaman coba-coba, bagaimana memotivasi karyawan berdasarkan pengalaman. Teori isi memiliki beberapa faktor yang menyebabkan perilaku tersebut bisa ada, yaitu hierarki kebutuhan menurut Abraham H. Maslow, lalu ada teori motivasi atau higienik menurut Friedrich Herzberg, lalu ada teori prestasi atau motivasi menurut David McClelland, lalu ada teori X dan Y menurut Douglas McGregor, dan ada teori motivasi menurut Alderfer. Hierarki kebutuhan menurut Abraham H. Maslow. Ada 5 kebutuhan menurut Maslow, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi. Lalu, teori motivasi atau higienik menurut Friedrich Herzberg. 2 kelompok yang mempengaruhi kerja seseorang yaitu motivator atau satisfier dan higienik atau dissatisfier. Teori isi selanjutnya adalah teori prestasi oleh McClelland. Motivasi seorang pengusaha semata-mata tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi ada keinginan juga untuk berprestasi. Karakteristiknya itu yang pertama adalah menyukai resiko, yang kedua menetapkan tujuan-tujuan dan risiko yang telah diperhitungkan, ketiga kebutuhan yang kuat akan umpan baik, dan yang terakhir adalah mereka memiliki rencana jangka panjang. Selanjutnya ada teori X dan Y oleh Douglas McGregor. Pada teori ini mengkaji tentang cara-cara manajer berhubungan dengan karyawannya. Untuk teori X, tipe karyawannya adalah tipe karyawan yang tidak menyukai pekerjaan mereka. Karena mereka tidak menyukai pekerjaan mereka, maka mereka harus dikendalikan. Oleh karena itu, pemimpinnya cenderung lebih menggunakan gaya otoriter untuk mengendalikan mereka. Dan kebalikannya dari teori X yaitu teori Y, pada teori Y, tipe karyawannya adalah tipe karyawan yang bertanggung jawab dan juga inovatif, karena mereka menyukai pekerjaan mereka. Oleh karena itu, pemimpinnya pun lebih menggunakan gaya demokratis untuk memimpin para karyawannya. Teori motivasi Alderfer, yaitu teori motivasi yang muncul akibat dari 3 macam kebutuhan, yaitu existence, relatedness, dan growth. Untuk existence adalah kebutuhan fisiologis seperti makan dan minum. Lalu, relatedness adalah kebutuhan akan interaksi sosial. Dan yang terakhir adalah growth, kebutuhan pertumbuhan yang mendorong seseorang untuk berpikir secara lebih kreatif. Teori proses dalam motivasi berusaha menjelaskan bagaimana dan tujuan apa yang membuat seseorang berperilaku tertentu. Berikut ini beberapa yang termasuk ke dalam teori proses, yaitu teori pengharapan, pembentukan perilaku, teori Porter and Lawyer, teori keadilan, teori penentuan tujuan, dan yang terakhir adalah teori reinforcement. Yang pertama ada teori pengharapan. Menurut Viktor Fromm, orang dimotivasi untuk bekerja bila mereka mengharapkan usaha yang mereka tingkatkan akan menghasilkan kebalas jasa tertentu. Contohnya seperti, jika karyawan mengharapkan pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ada teori pembentukan perilaku, yaitu jika manajer ingin mengubah perilaku bawahannya, maka manajer harus mengubah konsekuensi dari perilaku tersebut. Contohnya seperti, jika ada karyawan yang sering datang terlambat, maka manajer harus memotivasi karyawan tersebut agar tidak terlambat lagi. Ada 4 teknik yang digunakan manajer untuk mengubah perilaku bawahannya. Yang pertama, ada penguatan positif. Kedua, ada penguatan negatif. Yang ketiga, ada pemadaman. Dan yang keempat, ada hukuman. Teori Porter Lawyer. Teori ini merupakan teori pengharapan dan motivasi dengan versi orientasi masa mendatang dan juga menekankan antisipasi tanggapan atau hasil-hasil. Teori ini menyajikan sejumlah implikasi bagi manajer tentang bagaimana seharusnya memotivasi bawahan dan juga implikasi bagi organisasi. Teori keadilan. Teori ini memberikan implikasi bahwa penghargaan sebagai motivasi kerja harus diberikan sesuai yang dirasa adil oleh individu-individu yang bersangkutan. Kemudian, teori penentuan tujuan. Teori ini mengasumsikan manusia sebagai individu yang berpikir, yang berusaha mencapai tujuan tertentu. Tujuan dapat menjadi faktor pendorong motivasi yang efektif. Kemudian,
teori reinforcement. Teori ini menjelaskan peranan balasan dalam bentuk perilaku tertentu. Misalnya, perilaku yang dibalas dengan menyenangkan, tentu perilaku tersebut akan diulangi. Sebaliknya, perilaku yang dibalas dengan hukuman, maka perilaku tersebut tidak akan diulangi. Kemudian, elemen penggerak motivasi menurut Sagir. Yang pertama ada kinerja, yang kedua ada penghargaan, yang ketiga ada tantangan, yang keempat ada tanggung jawab, yang keenam ada pengembangan, yang ketujuh ada keterlibatan, yang kedelapan ada kesempatan. Bentuk motivasi. Bentuk motivasi terdiri dari 4 elemen utama. Yang pertama, uang sebagai stimulus kerja karena uang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, pengarahan dan pengendalian. Pengarahan menentukan apa yang harus atau tidak dikerjakan. Kemudian pengendalian menentukan bahwa karyawan mengerjakan hal yang diinstruksikan. Ketiga, ada penetapan pada pola kerja yang efektif. Digunakan untuk menghindari timbulnya kebosanan kerja. Yang keempat, ada kebajikan. Kebajikan adalah usaha untuk membuat karyawan bahagia.